Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mempresentasikan tugas etika bisnis dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah etika bisnis Bapak Luki Latika SAT MSI, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, sebelumnya saya Nur Hidayah dengan NPM A1B220027 yang akan memandu presentasi ini dari awal hingga selesai dengan judul Etika Bisnis terhadap Kegiatan Produksi dan Pemasaran. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dila Melinda Putri dengan NPM A1B220005. Kemudian ada Evi Alia Elvarina dengan NPM A1B220023. Dan yang terakhir ada Kenanga Arus Rita dengan NPM A1B22036. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas bagian pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan etika dalam aktivitasnya. Etika bisnis menjadi penting dalam kegiatan produksi dan pemasaran karena berkaitan langsung dengan konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Pelanggan etika dapat menimbulkan kerugian, merusak kepercayaan, serta menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan aktivitas secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Etika membantu menjaga kualitas produk, kejujuran informasi, serta hubungan baik dengan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji pentingnya etika bisnis dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini saya akan membacakan dulu rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian etika bisnis, lalu yang kedua ada bagaimana penerapan etika bisnis dalam kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan etika bisnis dalam kegiatan pemasaran. Yang keempat, apa manfaat penerapan etika bisnis terhadap keberlangsungan usaha. Lalu ada tujuan penulisan. Yang pertama untuk mengetahui pengertian etika bisnis, yang kedua untuk memahami penerapan etika dalam kegiatan produksi perusahaan, yang ketiga untuk mengetahui penerapan etika dalam kegiatan pemasaran, lalu yang terakhir yaitu yang keempat untuk mengetahui dampak dan manfaat penerapan etika bisnis bagi perusahaan dan masyarakat. Baik, di sini saya akan lanjut kepada bab pembahasan. Di sini saya akan membahas pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman moral dan nilai yang membimbing keputusan dan tindakan dalam pelaksanaan aktivitas bisnis agar berjalan secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Etika bisnis sangat penting untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan keberlanjutan perusahaan. Baik, terima kasih kepada presentator pertama atas pemaparan materinya. Kita masuk ke presentasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kenanga Arus Rita. Kepada presentator kedua, saya persilakan. Etika dalam kegiatan produksi. Produksi merupakan proses menciptakan nilai tambah secara efisien dengan tetap menjaga kualitas, keselamatan, dan lingkungan. Perusahaan dituntut menerapkan produksi modern yang hemat sumber daya, minim limbah, serta mengikuti standar ISO 9000 dan ISO 14000 agar operasional lebih aman dan bertanggung jawab. Etika dalam produksi meliputi 4 aspek utama. Yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk artinya produk harus aman dan sesuai standar. Lalu yang kedua ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja yaitu lingkungan kerja wajib aman bagi pekerja. Lalu yang ketiga ada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan artinya limbah harus dikelola dan tidak mencemari lingkungan atau dibuang sembarangan. Lalu yang keempat ada transparansi produk. Transparansi produk yaitu informasi yang ada seperti bahan dan penggunaan harus jujur dan sesuai dengan yang ada dalam produk. Etika dalam kegiatan pemasaran.
Pemasaran adalah proses menciptakan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen. Pemasaran berperan sebagai penghubung utama antara perusahaan dan pelanggan, sehingga cara perusahaan memasarkan produknya sangat menentukan citra dan kepercayaan publik. Etika dalam pemasaran menuntut perusahaan bersikap jujur, transparansi, dan tidak merugikan konsumen, yaitu melalui yang pertama ada kebenaran iklan. Artinya informasi harus akurat, tidak menipu, dan sesuai dengan fakta. Lalu yang kedua, harga harus adil. Harga harus sesuai dengan nilai produk dan tidak memanfaatkan konsumen. Lalu yang ketiga ada pelayanan yang baik. Keluhan konsumen harus ditangani dengan cepat, serius, dan profesional. Lalu yang keempat ada persaingan sehat. Persaingan sehat artinya menghindari fitnah, manipulasi data, dan tindakan yang merugikan pesaing. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah memaparkan materinya. Baik, kita masuk ke presentasi yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Eti Alia Elfadina. Kepada presentator ketiga, saya persilahkan. Lalu di sini ada dampak penerapan etika bisnis dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan serta kepercayaan pelanggan. Yang kedua, mengurangi risiko tersandung masalah hukum dan sanksi akibat pelanggaran. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan bisnis melalui tanggapan jawaban sosial dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, menentukan loyalitas pelanggan melalui hubungan yang jujur dan saling menguntungkan. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Contoh kasus yang pertama, PT Megasari Makmur. Perusahaan ini melanggar etika dengan tetap menjual produk obat nyamuk yang mengandung zat berbahaya fluorokarbur dan dichlorobenzil tanpa memberikan peringatan kepada konsumen. Produk tersebut seharusnya ditarik dari peradaban karena membahayakan kesehatan. Langkah perusahaan yang harus mengabaikan hal ini melanggar prinsip jujur dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Lalu yang kedua, kasus PT Ajinomoto, terjadi pelanggaran etika dengan penggunaan bahan berbahaya dalam produk serta pemasaran yang menyesatkan konsumen. Tantangan manfaat produk, hal ini merusak kepercayaan konsumen dan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap integritas dan transparansi yang terjadi dasar etika bisnis. Sebelumnya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah mempresentasikan materinya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu dari materi yang telah disampaikan oleh para presentator. Kesimpulan yaitu, penerapan etika bisnis sangat penting dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Etika membantu memastikan kualitas produk, keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, serta pemasaran yang jujur dan tidak menyesatkan. Ketika perusahaan berperilaku etis, kepercayaan konsumen meningkat dan keberlanjutan usaha lebih terjamin. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat merugikan masyarakat dan merusak reputasi perusahaan. Perusahaan perlu memperkuat penerapan etika bisnis dengan mengutamakan keamanan produk, transparansi informasi, pelayanan yang baik, dan dampak lingkungan. Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan, sementara konsumen perlu lebih kritis dalam memilih produk. Dengan demikian, kegiatan bisnis dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari materi tentang judul etika bisnis terhadap kegiatan produksi dan pemasaran yang dapat kelompok 5 sampaikan. Semoga apa yang telah dipresentasikan menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi kita semua. Mohon maaf juga bila ada perkataan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya mewakili moderator, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.